Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video community project dari kelompok 4.4 mahasiswa profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang berjudul Optimalisasi Pasien Prolanis Tidak Terkendali melalui analisis faktor risiko dan pendekatan personal di Klinik Graha Medis Cilamaya. Pada kelompok penyakit tidak menular, hipertensi dan diabetes mellitus menjadi fokus utama karena prevalensinya yang tinggi dan keduanya merupakan faktor risiko utama untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Dibandingkan data dengan Riskesdas tahun 2018, hasil survei kesehatan Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan adanya penurunan prevalensi hipertensi, baik berdasarkan diagnosis dokter maupun hasil pengukuran tekanan darah. Namun sebaliknya, prevalensi diabetes mellitus justru meningkat, di mana pada penduduk usia lebih dari 15 tahun, prevalensinya naik dari 2% menjadi 2,2%, dan pada seluruh kelompok umur meningkat dari 1,5% menjadi 1,7%. Klinik Graha Medis Cilamaya merupakan klinik pertama yang berlokasi di Jalan Raya Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Melihat prevalensi hipertensi dan diabetes mellitus di Kecamatan Cilamaya, berdasarkan data dari Profil Kesehatan Puskesmas Cilamaya tahun 2024, hipertensi merupakan penyakit terbanyak, yaitu 4.040 kasus, dan diikuti oleh diabetes mellitus sebanyak 941 kasus. Pada tahun ini, pasien hipertensi yang berkunjung ke Klinik Graha Medis Cilamaya mencapai 656 orang dan hanya 15 orang yang terkendali atau 2,3%-nya. Sedangkan untuk pasien diabetes mellitus terdapat 180 orang dan hanya 7 orang yang terkendali atau 3,9%-nya. Sebagai bagian dari upaya pengendalian hipertensi dan diabetes mellitus yang diadakan pemerintah, Klinik Graha Medis Cilamaya ikut berpartisipasi aktif dalam pengendalian hipertensi dan diabetes melalui program Prolanis atau program penanggulangan penyakit kronis. Dan dari 58 peserta yang mengikuti Prolanis, ternyata hanya 16 orang yang terkendali dengan rincian sebagai berikut. Kami menganalisis permasalahan yang ada dengan metode WHO Building Blocks. Dari 6 masalah yang diidentifikasi, kami buat prioritas masalahnya menggunakan pendekatan USG, sehingga didapatkan hasil permasalahan utama yaitu tidak adanya tindak lanjut aktif bagi pasien yang hasilnya tidak sesuai target atau tidak terkontrol. Selanjutnya, kami identifikasi kemungkinan penyebab permasalahan tersebut menggunakan fishbone dengan memperhatikan 6 aspek yaitu man, machine, money, material, method, dan market. Dengan menggunakan metode USG, kami urutkan prioritas penyebab permasalahan sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, monitoring pasien prolanis yang tidak terkendali belum dilakukan secara rutin dan terjadwal. Yang kedua, sistem evaluasi dan monitoring prolanis masih pasif atau menunggu pasien datang. Yang ketiga, pasien kurang memahami pentingnya kontrol, minum obat rutin, dan menjaga gaya hidup. Kemudian kami tentukan alternatif penyelesaian permasalahan dengan bantuan Smart Tools sebagai berikut. Tujuan kegiatan kami yang pertama adalah menganalisis faktor resiko pada pasien prolanis yang tidak terkendali melalui kuesioner terstandar. Yang kedua, memberikan intervensi melalui pendekatan personal terhadap pasien-pasien prolanis yang tidak terkendali. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku pada pasien-pasien prolanis yang tidak terkendali. Dan yang terakhir, mendukung keterlibatan keluarga pada pasien-pasien prolanis yang tidak terkendali. Dari 42 peserta prolanis yang belum terkendali, kami hubungi untuk menanyakan ketersediaan yang dilakukan home visit dan didapatkan 25 orang yang bersedia. Kami melaksanakan kegiatan home visit pertama yang bertujuan untuk pemeriksaan tanda-tanda vital dan menganalisis faktor risiko hipertensi dan diabetes, meliputi penilaian konsumsi garam, pola makan, aktivitas fisik, kepatuhan minum obat, dukungan keluarga, akses pelayanan masyarakat, kualitas tidur, dan stres. Penilaian ini menggunakan kuesioner terstandar untuk tiap komponen faktor risikonya. Dari home visit pertama, kami olah hasil data kuesioner dan didapatkan 11 peserta prolanis hipertensi memiliki faktor risiko terkait konsumsi garam, 8 peserta prolanis diabetes memiliki faktor risiko terkait pola makan, serta 3 peserta prolanis hipertensi dan diabetes memiliki faktor risiko terkait pola makan dan konsumsi garam. Pada kegiatan prolanis, kami memberikan edukasi terkait pola makan sehat yang sesuai dengan DASH Diet dan prinsip 3J. Kami membagikan piring teh secara gratis kepada peserta yang bertujuan memudahkan peserta untuk terus mengingat konsep piring teh. Kami juga mengajak para peserta prolanis untuk melakukan tantangan piring sehat,
yang mana dalam 2 minggu ke depan peserta dapat mengirimkan foto makanan pagi, siang, dan malam sesuai dengan konsep piring teh ke grup WhatsApp Prolanis. Selama 2 minggu, kami memantau makanan para peserta Prolanis dan dilanjutkan dengan home visit kedua untuk mengevaluasi intervensi yang telah kami berikan. Pada Prolanis bulan Desember, kami menyampaikan hasil evaluasi tantangan makan enak tetap sehat yang telah berlangsung selama 2 minggu. Kami kemudian menyampaikan juara 1, 2, dan 3 dari tantangan yang ditentukan dari konsistensi dan kesesuaian menu. Seluruh indikator keberhasilan kami tercapai. Yang pertama yaitu 100% dari peserta Prolanis tidak terkendali yang berhasil di home visit melaksanakan dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Yang kedua, terjadi penurunan pada tekanan darah pasien Prolanis yang tidak terkendali sebesar 57,1% dan penurunan kadar glukosa darah sebesar 63,6%. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan sebesar 9,33% menjadi pasien Prolanis yang terkendali. Oke, terdapat beberapa kendala yang kami hadapi selama proses penyusunan community project ini. Yang pertama adalah banyak pasien yang tidak bersedia untuk dikunjungi rumahnya. Kemudian banyak juga pasien tidak bisa dihubungi dan pasien tidak memiliki handphone. Namun, baik daripada kendala tersebut, kami memiliki sejumlah harapan. Yang pertama, adanya perbaikan dari tekanan darah atau gula darah daripada pasien-pasien Prolanis yang kami kunjungi. Yang kedua adalah meningkatnya kesadaran dan pengetahuan terhadap faktor risiko yang mereka miliki. Yang ketiga adalah terbentuknya perilaku gaya hidup yang sehat. Dan yang keempat adalah meningkatnya efektivitas pengelolaan peserta Prolanis tidak terkendali, khususnya di dalam klinik. Tantangan makan sehat. Makan enak, tetap sehat. Terima kasih sudah menonton.